Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baik anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas tentang macam-macam bentuk muka bumi, khususnya pada tenaga endogen kelas 1 semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya, semoga anak-anakku sekalian di rumah tetap sehat, jaga kesehatan, tetap semangat untuk tetap belajar. Kita mulai. Tujuan pembelajarannya adalah untuk menjelaskan bentuk muka bumi Indonesia akibat gerak tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Tujuan pembelajarannya. Baik. Kita mulai dengan tenaga endogen. Tenaga endogen yaitu suatu tenaga yang berasal dari dalam bumi, yaitu tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari dalam bumi. Tenaga ini disebut juga sebagai tenaga pembangun karena dia membangun bentuk-bentuk yang ada di permukaan bumi. Nah, contoh dari tenaga endogen itu meliputi tektonik, seismik atau gempa bumi, dan vulkanik atau aktivitas gunung berapi. Kita mulai dengan tektonisme dulu. Pengertian dari tektonisme adalah suatu gerak vertikal atau horizontal dari dua lempeng bumi atau lebih, atau perubahan letak lapisan bumi secara mendatar atau vertikal. Nah, gerak tektonisme terbagi menjadi lempeng yang saling menjauh atau divergen, lempeng saling bertumbukan atau konvergen, dan lempeng saling berpapasan atau transform fault. Nah, divergen atau dua lempeng saling menjauh. Nah, contoh-contoh pembentukannya adalah akan terbentuk dasar samudra di sepanjang tempat perenggangan antar lempeng. Kemudian hasil dari divergen yaitu perenggangan lempeng disertai dengan tumbukan kedua tepi lempeng tersebut dengan lempeng di sisi luarnya. Kemudian terjadi aktivitas vulkanisme dasar laut yang menghasilkan lava basah berstruktur bantal dan hamparan lelehan lava yang encer. Dan pastinya muncul aktivitas gempa di dasar laut dan sekitarnya. Nah, ini contoh gerak dari divergen. Nah, kalian bisa melihat ada dua lempeng, kanan dan kiri. Di situ ada anak panah yang saling saling menjauh, saling tolak-menolak. Kemudian ada konvergen, dua lempeng yang saling bertumbukan atau bertemu. Hasil gerakannya yaitu pembengkakan tepi lempeng benua yang merupakan tempat munculnya deretan pegunungan. Kemudian lempeng dasar samudra menunjam ke bawah lempeng benua atau pengertian ini disebut sebagai zona subduksi. Zona subduksi itu nanti kemudian akan membentuk aktivitas vulkanik atau gejala vulkanik. Jadi dari dua lempeng yang saling bertemu atau konvergen itu nanti akan membentuk gunung berapi. Kemudian merupakan daerah hiposentra gempa dangkal dan gempa dalam. Kemudian terbentuk palung laut di tempat tumbukan itu, timbunan sedimen campuran yang dalam istilah geologi disebut sebagai bantuan bencuh atau melange. Kemudian penghancuran lempeng akibat pergesekan lempeng dan terjadinya aktivitas vulkanik, intrusi dan ekstrusi. Ya, itu tadi aktivitas dari konvergen membentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu tadi. Nah, ini contoh gambar dari dua lempeng yang saling bertumbukan. Nah, kemudian ada transform fault atau dua lempeng yang saling berpapasan. Nah, aktivitasnya adalah terdapat kegiatan vulkanisme yang lemah disertai gempa yang tidak kuat. Kemudian ada gejala pergeseran tampak pada tanggul dasar samudra yang tidak berkesinambungan dan terputus. Contohnya adalah tanggul dasar samudra di bagian tengah Samudra Atlantik. Itu. Nah, ini contoh gambarnya dari dua lempeng yang saling berpapasan atau transform fault.
Kemudian gerak lempeng berdasarkan waktu dan daerah terbagi menjadi epirogenetik dan orogenetik. Kita mulai dengan epirogenetik. Jadi pengertian dari epirogenetik adalah gerak tektonik pada waktu yang lama, daerah relatif luas. Nah, epirogenetik terbagi menjadi epirogenetik positif dan negatif. Epirogenetik positif yaitu gerakan turunnya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air naik, atau mudahnya mengingatnya adalah epirogenetik positif itu lautnya naik, daratannya turun. Nah, contohnya adalah pada daerah Indonesia itu seperti Kepulauan Maluku dan pulau-pulau di barat daya Maluku sampai Pulau Banda. Itu. Terus selain itu ada turunnya muara Sungai Hudson di Amerika sampai kedalaman 1.700 meter. Kemudian turunnya lembah Sungai Kongo sampai 2.000 meter. Itu epirogenesa positif. Yaitu cara menghafalnya yaitu lautnya naik, daratannya turun. Kemudian ada epirogenetik negatif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga terlihat seakan-akan permukaan air turun. Nah ini contohnya naiknya Pulau Timur dan Pulau Buton, naiknya dataran tinggi Colorado di Amerika, naiknya Pulau Simeulue bagian utara saat gempa di Aceh di tahun 2004. Berarti kalau tadi epirogenetik positif lautnya naik, daratannya turun. Kalau epirogenetik negatif berarti lautnya turun, daratannya naik. Gitu. Nah, ini contoh gambar. Contoh gambar di sebelah kiri itu daratannya turun, berarti lautnya naik. Berarti disebut sebagai epirogenesa positif. Sedangkan di sebelah kanan itu ada tanda anak panah di darat, berarti daratannya naik, lautnya turun, berarti epirogenesa negatif. Lanjut kita ke orogenetik. Nah, pengertian dari orogenetik adalah gerak tektonik pada waktu yang cepat dan daerah yang relatif sempit. Jadi orogenetik pengertian di situ adalah gerak yang relatif lebih cepat daripada epirogenetik. Nah, hasil dari gerak orogenetik itu contohnya adalah terbentuknya patahan dan lipatan. Nah, ini contoh gambar pada patahan. Dalam patahan di atas itu ada horse, berarti horse itu adalah bagian yang naik, sedangkan graben itu adalah bagian yang turun. Kemudian di lipatan itu pada bagian atas disebut antiklinal, pada bagian yang bawah atau lekukan ke bawah itu disebut sebagai sinklinal. Di situ pada gambar tampak ada gambar A, B, C, D, E, F. A yaitu lipatan tegak, B lipatan miring, C lipatan menggantung, D lipatan isoklinal, E lipatan rebah, dan F lipatan rebah berpindah atau sesar sungkup. Nah, perbedaan dari patahan dan lipatan yaitu tergantung dari penyusun tanah pada lapisan permukaan. Saat lapisan permukaannya kompak dihadapkan pada gejala tektonik, maka lapisan tanah itu akan patah, maka disebut sebagai patahan karena penyusun tanahnya yaitu kompak. Contoh-contohnya seperti penyusun seperti kars atau daerah berkapur. Nah, daerah berkapur dihadapkan pada gejala tektonik maka akan terbentuk patahan. Nah, sedangkan pada daerah yang struktur tanah penyusun permukaannya itu plastis, seperti lempung itu, maka dihadapkan pada gejala tektonik maka akan melipat, maka disebut sebagai lipatan. Itu.
Kemudian gejala vulkanisme, yaitu peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Nah, berdasarkan bentuk dan proses terbentuk gunung terdiri dari gunung api kerucut atau strato, ada gunung api mar, kemudian gunung api perisai atau tameng. Nah, ini pada slide selanjutnya disajikan gambar bentuk dari tipe gunung. Di bagian kiri ada tipe letusannya yaitu eksplosif dan efusif, maka disebut sebagai strato atau kerucut. Jadi tipe letusan eksplosif itu meledak, kemudian dibarengi dengan efusif atau lelehan, maka akan membentuk gunung yang seperti kerucut. Kemudian kalau tipe mar itu letusannya eksplosif atau letusan besar, maka bentuknya semacam kayak apa ya, bahasa Jawanya kroak gitu. Jadi tutup atau kepundan di atas gunung itu ikut terangkat oleh tekanan gunung yang tinggi atau karena tipe letusannya yaitu eksplosif, meledak. Kemudian ada tipe perisai atau tipe letusannya itu efusif atau meleleh, maka menghasilkan gunung yang relatif landai. Contoh-contoh gunung yang ada di Indonesia tipe strato atau kerucut, contohnya ada Merapi. Kemudian tipe mar atau eksplosif, contohnya Gunung Toba. Itu bisa dikategorikan mar. Kemudian perisai ini contoh-contoh gunung yang ada di Hawaii. Nah, pada gambar di atas ada gunung yang sedang meletus. Nah, itu karena terlihat gunungnya kerucut, maka itu dikategorikan sebagai gunung strato. Kemudian gempa bumi atau seisme, yaitu getaran permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam. Nah, macam dari gempa bumi yaitu ada gempa bumi vulkanik atau gempa tersebut disebabkan oleh aktivitas vulkanik. Jadi misalkan kalau Gunung Merapi itu sedang aktif, maka terasa getaran-getaran di sekitar Gunung Merapi, misalnya daerah Bali Rantai, misalnya daerah yang di sekitar Gunung Merapi itu, maka gejala itu disebut sebagai gunung api vulkanik. Kemudian gempa bumi tektonik, gempa tersebut disebabkan oleh aktivitas pergeseran lempeng. Contoh terjadi pada saat gempa Bantul atau gempa Jogja, itu karena lempeng yang bergerak. Kemudian gempa bumi runtuhan. Gempa bumi runtuhan atau terban itu adalah gempa atau gejala getaran yang terasa di permukaan bumi yang disebabkan oleh misalkan tanah longsor. Nah, biasanya gempa bumi runtuhan itu relatif kecil getarannya. Nah, ini contoh dari hasil dari gempa bumi. Begitu kira-kira. Terima kasih. Semoga bermanfaat materi yang sangat singkat. Dipelajari materi-materi yang sudah saya share di web. Kemudian kalau buku anak-anak sekalian sudah datang, jangan lupa dibaca. Gunakan aktivitas belajar di rumah sebaik mungkin. Banyak-banyak membaca literatur seperti buku paket. Kemudian browsing juga materi-materi yang lain, banyak sekali di internet. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat di rumah.